Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita sangat bersuka cita oleh karena hari ini di Minggu tanggal 20 September kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah kembali. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti ya apa yang kakak ucapkan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Kita mulai. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca firman-Mu, memberkati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah kakak kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kakak kami dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikan kami telinga yang baik ya Tuhan, pikiran yang baik, hati yang baik, agar kami dapat mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu pujian lagi, yaitu baca kitab suci. Kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Pembacaan firman Tuhan. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kau lenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam cerita, terlebih dahulu saya bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Yang kedua, siapa yang membawakan cerita minggu lalu? Dan yang ketiga, apa yang diceritakan minggu lalu? Anak-anak ada yang tahu enggak? Baik, cerita kita pada saat ini terambil dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Anak-anak,
Saat ini Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja di Israel. Mari kita lihat gambar peraga yang kedua. Walaupun sebagai raja, Saul tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Saul harus taat kepada Tuhan karena bangsa Israel adalah milik Tuhan. Milik siapa adik-adik? Milik Tuhan. Mari kita lihat gambar peraga nomor 1. Pada suatu kali, melalui Nabi Samuel, Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk mengalahkan bangsa Amalek, termasuk Agag rajanya dan semua ternaknya. Adik-adik, Samuel berkata kepada Saul, Saul, Tuhan memerintahkan supaya engkau mengalahkan semua bangsa Amalek, termasuk semua ternaknya. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Kemudian Saul menjawab, siap, aku akan melakukan perintah Tuhan. Lalu Tuhan menyertai Saul sehingga Saul berhasil mengalahkan bangsa Amalek yang kita boleh lihat di gambar peragaan nomor 3. Namun ketika Raja Saul bertemu Agag, Raja Amalek, Saul tidak mau mengalahkannya. Lalu Saul hanya menangkap dan menawannya. Saul juga menyimpan ternak-ternak yang gemuk dan sehat. Padahal Tuhan memerintahkan agar semua ternak dimusnahkan, baik yang gemuk maupun yang kurus. Tidak boleh disimpan. Itu terdapat dalam gambar peragaan keempat. Anak-anak, dengan demikian, apakah Saul mentaati semua perintah Tuhan atau tidak? Benar. Saul hanya mentaati sebagian perintah Tuhan, tidak seluruhnya. Maka Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk menegur Raja Saul. Samuel berkata lagi kepada Saul, mengapa engkau tidak taat pada Tuhan? Lalu jawab Saul, aku sudah taat kepada Tuhan. Bangsa Amalek sudah aku kalahkan. Lalu Saul lagi berkata kepada Saul, betul kamu sudah mengalahkan bangsa Amalek. Tetapi mengapa engkau membiarkan Raja Agag? Engkau juga menyimpan ternak-ternak yang gemuk dan sehat, sedangkan yang kurus kamu musnahkan. Lalu jawab Saul, tapi ternak-ternak gemuk itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Lalu Samuel lagi berkata, Tuhan tidak akan menerima persembahan itu, Saul, karena engkau tidak taat pada Tuhan. Maka engkau tidak lagi ditunjuk oleh Tuhan menjadi raja di Israel. Jadi Tuhan menghukum Saul karena dia tahu Saul tidak taat kepada Tuhan. Anak-anak, Saul merasa sedih karena Tuhan sudah menolaknya sebagai raja Israel. Tetapi semuanya sudah terlambat.
sudah terlambat karena Saul tidak mau menepati janjinya atau tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sudah menjatuhkan hukuman terhadap Saul karena ia tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Saul tidak taat pada semua perintah Tuhan. Saul tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga Tuhan pun menolak dia sebagai raja. Ya. Jadi anak-anak, setiap kali kita diberi oleh Tuhan perintah yang harus dilakukan atau perintah yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, itu kita harus taati. Jangan kita seperti Saul. Saul karena tidak taat kepada Tuhan, sehingga Saul diberi hukuman oleh Tuhan. Saul tidak menjadi raja Israel lagi karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Jadi contoh tentang ketaatan kepada Tuhan adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti contohnya kalau kita disuruh orang tua kita menjaga misalnya adik-adik di rumah, jangan hanya dijaga sebentar saja lalu kita pergi, tetapi kita harus menjaga sampai mama pulang ke rumah. Atau kita disuruh jaga kakek atau nenek di rumah ketika dia sakit, kita harus jaga dengan baik. Kalau mama mau keluar, mama suruh kita jaga nenek atau jaga kakek di rumah karena saya mau keluar. Dan setelah mama pulang, baru kita pergi main-main. Atau anak-anak baru pergi main-main kalau mamanya sudah pulang. Jadi itu saja cerita yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan seperti di dalam pembacaan firman Tuhan 1 Samuel 15 ayat 1 itu menjadi teladan buat kita, buat anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini saya tidak kasih ayat hafalan, tapi saya kasih tugas untuk jadi PR di rumah, merupakan pertanyaan dari pelajaran kita pada saat hari ini. Yang pertama, adik-adik boleh tulis. Yang pertama, apa yang Tuhan perintahkan kepada Saul melalui Nabi Samuel? Ayat 1 sampai 3. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan tidak berkenan pada Saul? Itu ayatnya yang ke-11. Boleh adik-adik tulis? Sekali lagi, pertanyaan yang pertama, apa yang Tuhan perintahkan kepada Saul melalui Nabi Samuel? Ayat 1 sampai 3. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan tidak berkenan pada Saul? Ayatnya yang ke-11. Jadi itu pertanyaan untuk menjadi tugas adik-adik di rumah. Dan kalau selesai dijawab, nanti diserahkan pada guru adik-adik masing-masing. Oke, terima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama saat ini. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari mempersiapkan persembahan yang terbaik. Persembahannya dilipat dengan baik, kemudian disimpan dan nanti diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi Kidung Pujian T.A.A.T. Taat. Saya mau seperti Yesus, T.A.A.T. taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu, T.A.A.T. taat. T.A.A.T. taat, T.A.A.T. taat. Saya mau seperti Yesus, T.A.A.T. taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu, T.A.A.T. taat. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan untuk itu mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami datang membawa seluruh kehidupan kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Ya Allah, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua, Engkau memberi kekuatan, kesehatan, dan terlebih Tuhan Engkau menjaga setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menanamkan di dalam hati kami semua, supaya kami senantiasa setia dan taat kepadamu ya Allah, sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Secara khusus ya Tuhan, kami membawa kepadamu buat anak-anak yang mungkin minggu ini bersuka cita oleh karena berulang tahun. Kami mohon Tuhan, Engkau melengkapi sukacita mereka, Engkau memberi kekuatan, kesehatan, dan Tuhan menjauhkan daripada segala hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya sakit penyakit, sehingga mereka boleh hidup di dalam sukacita untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, jika ada anak-anak yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan Engkau menjamah bagian tubuh yang dirasakan sakit. Engkau memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga dari dalamnya
boleh memperoleh kekuatan, kesembuhan, kepulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, hidup dan kehidupan kami seminggu ke depan bahkan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya memberkati, Engkau kiranya memberikan kami sukacita, damai, sejahtera yang asalnya daripada-Mu ya Bapa di surga. Bagi teman-teman pengasuh, biarlah juga Tuhan memberkati kami semua dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan khususnya di Parya Allah. Sehingga semuanya itu kami boleh lakukan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni dosa kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita saat ini, semuanya berdiri. Dan kita mau menyanyi dari lagu Sudah Selesai Sekolah Minggu Kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, 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 shalom. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa penutup bersama-sama, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Tuhan sertai, Tuhan jaga kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah setiap hari yang kami lalui, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ini doa yang kami bawa kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.